Hari ini kasus hak asasi manusia terkhusus kepada perempuan terjadi nampak jelas di Saudi Arabia. Perempuan boleh nyetir mobil, perempuan boleh kerja, perempuan boleh keluar, perempuan boleh kerja, perempuan boleh ke pasar, perempuan boleh bertato. Kami pernah masuk satu mobil di Saudi itu, Pak. Kebetulan saya duduk di depan dan di tengah kosong. Mobilnya cukup besar, mobil Innova apa mobil apa sih lupa itu. Singkat cerita, baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di malam hari ini atau maghrib ini kita akan coba lanjutkan kajian kita yang kemarin tentang sekulerisme atau bahasa lainnya sekuler yang pernah terjadi di negara Eropa dari dulu sampai saat ini. Mereka masih merasakan betapa pahitnya dampak daripada perbuatan sekulerisme atau sekularisasi dari perbuatan itu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Buya Hamka pernah menuliskan dalam bukunya yang pernah kita bahas, yang sedang kita bahas, kata Buya Hamka bahwa dampak daripada proses sekulerisme ini sungguh sangat terasa dari negeri barat sampailah saat ini. Hari ini Bapak Ibu, bukan hanya negeri barat saja yang merasakan sekulerisme, tetapi juga negeri-negeri timur sudah mulai disusupi isu-isu tentang sekulerisme, bahaya-bahaya sekulerisme. Apa itu sekulerisme? Penjauhan atau menjauhkan nilai-nilai agama dari kehidupan, dari politik, dari pendidikan, dari apapun macam kegiatan atau aktivitas kehidupan umat manusia. Dihilangkan sedikit demi sedikit, dijauhkan sedikit demi sedikit. Kelak orang tak lagi mencintai Islam, orang tak lagi mencintai nilai-nilai Islam, tapi yang mereka cintai adalah nilai-nilai peradaban yang baru. Berawal dari rasa sakit hati ketika Islam pernah berjaya yang disebut dengan Dark Age oleh mereka, dan kita disebut dengan Golden Age, masa kejayaan Islam. Pada masa kejayaan Islam ini, di sini Islam menunjukkan satu peradaban yang disebut dengan peradaban Islam. Kemudian pada abad selanjutnya, pada tahun 1900-an, para ilmuwan barat mencoba kembali menghidupkan satu peradaban. Peradaban itu disebut dengan peradaban Yunani. Mereka tak tahu kalau peradaban Islam itu ada, atau memang mereka tidak mau mengakui. Karena landasan pengakuan terhadap peradaban Islam itu adalah satu landasan yang menyakitkan. Jadi tak salah Bapak Ibu, ini kebencian, dendam. Orang kata Ibnu Rusdi dalam bukunya Scholastic Muslim. Scholastic Muslim itu bukunya karangan Ibnu Rusdi itu. Dalam buku tersebut Ibnu Rusdi mengembangkan filsafat Islam. Dan filsafat Islam ini tidak diambil daripada peradaban Yunani. Artinya pada saat itu kejayaan Islam juga terukur daripada filsafat Islam tadi, yang oleh kaum barat mereka katakan itu tidak ada. Dalam bahasa barat tidak ada, Pak. Dalam ilmuwan barat tidak ada namanya filsafat Islam. Yang ada filsafat barat atau filsafat Yunani. Jadi lompatannya jauh. Mereka hanya mengakui peradaban Yunani, tapi mereka tak mengakui peradaban Islam. Dan ini rasa sakit yang harus mereka tanam. Ketika peradaban Yunani berjaya, itu diperkirakan oleh para ulama itu, ulama pemikiran itu pada masa Nabi Musa. Jauh sekali. Peradaban Yunani naik, kemudian muncul peradaban Islam. Pada masa peradaban Islam ini hilang peradaban barat, memang tidak ada, harus diakui. Mereka juga mengakui tidak ada peradaban barat. Bahkan mereka datang berbondong-bondong untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut dari negara Mesir, Saudi, dari negara Irak, dari negara Turki. Dan itu peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, kerajaan Mongol dan lain sebagainya. Itu kelihatan peradaban Islam itu. Di sini masa-masa kejayaan Islam, masa sangat tampak munculnya ilmuwan-ilmuwan muslim. Mengapa mereka tidak mau mengakui adanya peradaban Islam ketika itu?
Dulu orang kita tidak mengenal yang disebut dengan Ibnu Sina. Yang taunya adalah Newton. Yang taunya adalah lampu ini siapa? Thomas Alva Edison. Paling itu yang kita tahu. Bapak sosial Karl Marx, Plato, Aristoteles, Archimedes. Apa namanya kalau matematika itu? Nah, ilmu apa? Aljabar. Aljabar ya, aljabar. Orang tak kenal itu. Memang tak ada yang kenal. Bahkan mohon maaf di sekolah kita tidak diajarkan. Bahkan condong dalam sejarah Islam itu, SKI, sejarah kebudayaan Islam itu, mohon maaf, memang ada penyelewengan agama, penyelewengan sejarah. Tergantung siapa yang menulis sejarah. Jadi tak salah ketika itu. Mulai daripada situ. Disinilah kemudian pengaruh siapa? Pengaruh mereka. Ini salah satu cara mereka untuk menghilangkan nilai-nilai agama. Tahun 2017 Bapak Ibu, saya ingin sampaikan kepada kita, ada satu dampak yang sangat terasa bagi kami ketika itu. Kebetulan saya pula yang ada di dalam itu. Kami baru keluar S2 itu, baru selesai 2017 itu. Harusnya gelar kami adalah Master Ekonomi Islam. Tapi keluar kemudian undang-undang, kemudian peraturan tidak boleh lagi memakai Islam. Yang boleh adalah Master Ekonomi. Pendidikan sarjana pendidikan Islam, SPDI, tak ada lagi. Yang ada SPD. Studi Islam, bukan lagi MSI, kembali ke asal MAG. Tamatan sarjana agama tak boleh lagi pakai sarjana agama Islam, tapi langsung sarjana agama, kembali kepada zaman dahulu. Akuntansi Islam tak lagi, yang ada akuntansi syariah, masih diperbolehkan syariah, tapi Islam tak boleh. Ketakutan, apa ketakutannya? Nanti akan muncul, mohon maaf kata dia, Master Ekonomi Kristen kata dia. Oh iya juga, kata yang di atas iya juga kata dia. Artinya apa? Dihilangkan. Tidak ada lagi MPDI, tidak ada. Yang ada adalah MPD saja. Maka mohon maaf Pak, itu menjadi diskusi serius bagi mereka ketika itu, sehingga singkat cerita dihilangkan. 2017 saya masih ingat betul. 2017 keluar aturan hanya boleh sarjana ekonomi atau sarjana ekonomi syariah. Yang berbau Islam tak ada, dihilangkan. Nah, ini penting untuk kita pahami. Apakah itu ada kaitannya? Ya bisa jadi, karena terkandung di dalam itu nilai-nilai keislaman, sehingga harus disingkirkan sedikit demi sedikit. Kembali kepada sejarah tadi. Ketika masa itu sudah terjadi yang disebut dengan Dark Age tadi, orang-orang Eropa belajar, harus diakui 1001 muslim di dunia yang berpengaruh. Nomor 1 Nabi Muhammad. 1001 manusia paling berpengaruh di muka bumi, nomor 1 Nabi Muhammad. Jadi ada dua. Michael Hart itu mengatakan demikian. 1001 muslim berpengaruh di dunia, Nabi Muhammad. 1001 manusia paling berpengaruh di dunia, Nabi Muhammad. Tak ada yang lain. Itu pengakuan. Bahkan salah satu ilmuwan barat itu membuat satu video khusus tentang kebangkitan Islam itu, dan itu videonya singkat. Di dalam video tersebut berdurasi 15 menit, mereka menampakkan ilmuwan-ilmuwan muslim yang pada hakikatnya mereka adalah peletak batu pertama keilmuan yang harus diakui. Bayangkan, di situ kita harus mengakui Pak, kita muslim sebenarnya pada posisi yang sangat tangguh ketika itu. Artinya apa? Orang-orang tidak mengenal. Tapi ketika transisi, transmigrasi ilmu terjadi, transmisi ilmu terjadi, mereka pelajari, mereka bawa ke sana, terjadilah 3 tingkatan tadi Pak. Mereka pelajari ilmu sampai kemudian mereka bawa ke negara mereka. Diterjemahkanlah kitab-kitab kita tadi ke dalam bahasa-bahasa, diterjemahkanlah ke dalam bahasa Persia, Inggris, kemudian bahasa Belanda, bahasa Jerman dan lain sebagainya, dipelajari oleh ilmuwan-ilmuwan di sana, termasuk Andalusia, termasuk Spanyol, Hispani maksudnya. Mereka pelajari Pak. Singkat cerita, Ibn Rusdi adalah orang yang paling terkenal ketika itu, adalah bapak daripada bapak filsafat itu mau harus diakui. Banyak ilmuwan-ilmuwan barat itu mempelajari ilmunya dari murid daripada Ibn Rusdi, tapi Ibn Rusdi tidak pernah diakui.
Singkat cerita, mohon maaf, digantilah nama Ibn Rusdi itu menjadi Averroes. Namanya siapa Bapak Ibu? Averroes. Orang Muslim tak kenal Averroes itu siapa. Bahkan kita tak kenal, saya pun tak kenal. Siapa Averroes itu? Pada tahun 2015 datang seorang profesor, seorang doktor lulusan daripada Inggris. Namanya Hamid Fahmi Zarkasi. Terkenal dengan mengkritik pemikiran-pemikiran liberal. Disitulah saya baru tahu siapa nama Averroes tadi. Ternyata Averroes itu adalah Ibn Rusdi. Orang Muslim, peletak batu filsafat yang pertama sekali bisa menerjemahkan tulisan daripada Plato dan Aristoteles. Artinya, di situ rasanya mulai Pak, rasa sakitnya mulai. Dibuatlah fitnah terhadap Ibn Rusdi, disingkirkan, kembalikan kepada negara asalnya, kemudian bangkitlah nilai-nilai agama dalam ilmu-ilmu tersebut dihilangkan. Hari ini Bapak Ibu, ilmuwan barat mengenal ilmu itu bebas nilai. Ilmuwan barat itu mengenal bahwa ilmu itu bebas nilai. Artinya apa? Boleh saja manusia berilmu setinggi langit tanpa punya akhlak, tanpa punya adab, tanpa punya ini, tak ada masalah. Bahkan mohon maaf, tidak beriman pun tak masalah. Maka banyak orientalis itu ateis dan sensitif kalau ditanya agama. Saya pernah menemani salah seorang orientalis dari Belanda. Kalau saya tak salah nama beliau adalah Zaltan Paul, Utrecht University di Yogyakarta. Beliau datang, kita tanya tentang agama. Dia bisa bahasa Arab, dia bisa bahasa Inggris. Oke, kalau bahasa Inggris sudah no comment kita, tapi dia bisa bahasa Arab. Bahkan lancar bahasa Arabnya. Saya tanya tentang agamanya, dia nggak mau jawab. Bahkan cenderung cenderung sensitif atau jadi sentimen. Tidak mau mereka tanya. Orang ateis Pak. Ternyata mereka nggak beragama, ateis. Banyak orientalis itu tidak beragama, ateis. Apa maksudnya? Mereka tak percaya kepada tak percaya kepada agama. Agama itu tidak ada, Tuhan itu tidak ada bagi mereka. Artinya apa? Dari sampai pada konsep ketuhanan pun mereka hilangkan. Agar apa? Agar orang tidak percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu bagi mereka adalah, ya, tidak ada hal gaib yang tidak perlu diperhitungkan karena tak masuk dalam akal manusia. Nah, disinilah Bapak Ibu, ketika konsep ilmu bebas nilai mereka tanamkan kepada para sarjana-sarjana yang datang ke sana belajar, itulah kemudian mereka yang mengadopsi teori tersebut, mereka bawa ke setiap negara mereka masing-masing. Artinya apa? Secara tidak langsung doktrin mereka terjadi. Ilmu bebas nilai. Dalam Islam ilmu tidak bebas nilai. Dalam Islam orang berilmu harus berakhlak. Dalam Islam orang berilmu semakin beriman, semakin berakhlak, semakin beradab. Kalau ada orang berilmu tapi tak punya adab, tak punya akhlak, tak punya iman, berarti ilmunya tak bermanfaat bagi diri dia. Ilmunya tak bisa bermanfaat bagi agamanya. Itu yang kemudian tertanam. Maka di mana paling kelihatan? Ini bukan di kalangan masyarakat, tapi di para sarjanawan, para pakar-pakar akademik yang bisa berbicara lebih leluasa kepada para mahasiswa. Artinya apa Bapak Ibu? Pengaruh mereka bukan hanya sekedar untuk merusak sistem masyarakat, sistem Islam dalam masyarakat, tapi lebih daripada itu. Cara mereka merusak dari mana? Pendidikan. Mereka berperang tidak, berperang senjata tidak, main bom tidak, tapi perang apa? Pemikiran. Yang hari ini kita dituntut untuk mengikuti pemikiran mereka. Bayangkan Pak, berat apa tak berat itu? Jangan serius-serius, Ustaz, ini maghrib kami belum makan. Iya, tenang aja Pak, tidak usah serius-serius betul. Tapi memang harus serius Bu, harus serius Pak, karena memang kondisi kita begitu, lawan kita itu. Sehingga Buya Hamka sangat serius menghadapi. Buya Hamka, kenapa saya membawa punya pemikiran Buya Hamka yang fokus dalam pemahaman itu, yang fokus mengkritik itu. Buya Hamka sangat serius. Ketika Buya Hamka menuliskan tafsir Al-Azhar, kalau saya tak salah, itu di penjara, itu kritikan. Buya Hamka yang mengkritik pemerintah dalam penjara, dan itu kritikannya terhadap urusan sosial dan agama. Bayangkan, ketakutan Buya Hamka terjadi. Apa itu? Mulai bergeser nilai-nilai agama dari kalangan masyarakat.
sedikit demi sedikit mulai terasa. Nah, kemarin Bapak Ibu sudah kita sampaikan ada beberapa poin. Yang pertama, Islam yang mereka melihat kita Muslim ini, orang Islam itu, agama Islam itu dianggap oleh mereka agama yang sangat buruk lah. Yang pertama kata mereka, agama Islam itu adalah agama fanatik. Artinya Bapak Ibu tidak boleh fanatik terhadap Islam menurut mereka. Hari ini Bapak Ibu, kalau kita tidak fanatik terhadap agama kita, kalau kita tidak radikal terhadap agama, arti fanatik dan radikal terhadap agama itu mantap, maknanya bagus. Harus kita fanatik terhadap agama. Artinya apa? Kita menjalankan nilai agama itu ya fanatik. Lah kalau kita tak mau fanatik terhadap agama, ya kita tak mau menjalankan nilai agama. Orang solat, makanya hari ini orang solat masih bisa korupsi, orang solat masih bisa maling, orang solat masih bisa mencaci. Karena apa? Tak tertanam nilai solat itu dalam diri dia. Secara tidak langsung berkurang nilai itu. Solatnya minta ampun rajinnya, tapi mulutnya juga rajin mencaci. Solatnya rajin, tahajudnya oke, puasanya jalan, duhanya juga jalan, tapi mohon maaf, tak sejalan dengan perilaku. Artinya apa? Mereka berpikiran agama ya agama, akhlak ya akhlak, agama ya agama, sosial ya sosial, agama ya agama, politik ya politik. Artinya apa? Mereka memisahkan itu. Coba bayangkan kalau seandainya agama tak mengatur politik, tidak ada pemimpin kita. Tidak ada pemimpin. Umar bin Khattab kenapa berani tegas mengambil keputusan yang ditakutkan oleh Umar bin Khattab pasca kematian baginda Nabi, terjadinya perpecahan. Coba kalau tidak ada orang yang tegas ketika itu, yang tidak berlandasan pada keimanan, kecerdasan, kekuatan dan akhlak, kira-kira Abu Bakar dan Umar bin Khattab bakal dilihat orang apa tidak? Tidak bakal, Pak. Yang terjadi apa? Perebutan kekuasaan yang terjadi pasca kematian Utsman bin Affan. Kita lihat, bahkan dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah hancur hanya karena perebutan kekuasaan. Coba bayangkan, Pak. Tergeser, Pak, nilai-nilai itu sedikit demi sedikit. Itu yang kemarin kita sampaikan tentang pertama, kedua, ketiga sampai nomor 5. Kita ulang. Nilai yang keempat itu kata mereka, kata kaum sekuler itu, Islam itu menganjurkan poligami. Hukum poligami sunnah. Bapak Ibu harus tahu pengaruh mereka terhadap orang-orang pelaku poligami. Para kaum sekuler menanamkan satu nilai dalam diri orang-orang umat manusia, khusus umat muslim, agar menolak poligami. Poligami itu sunnah. Kata mereka poligami itu bukan sunnah, merusak. Hak asasi manusia terkhusus perempuan terganggu. Mana ada perempuan hari ini mau dipoligami? Berpikir semua sama, kami tak pengen dipoligami. Kalau mau poligami silakan nikahkan dia, ceraikan aku. Bahkan kental-kental mengatakan bahwa poligami itu bukan urusan agama, bukan syariat Islam. Hati-hati ngomong. Kalau ada yang mengatakan poligami bukan masuk dalam sunnah Nabi, maka dia bisa terjerumus dalam kekufuran. Tapi itu yang mereka tanam. Maka mohon maaf, ketika kasus feminisme, kasus poligami diangkat oleh feminisme, mereka katakan kami perempuan punya hak dan kami menolak poligami. Coba bayangkan, Pak. Dan itu terasa. Artinya apa? Mereka menganggap perempuan itu dipermainkan dengan gaya poligami. Jadi setiap orang poligami itu mereka menganggap bahwa orang ini sedang mempermainkan perempuan dan merendahkan. Poligami itu tidak merendahkan harkat dan martabat perempuan. Kalau terjadi kesalahan dalam poligami itu bukan karena poligaminya, itu karena sifat manusia dan oknumnya. Jangan salah paham, Pak. Dan ini penting untuk dipahami. Kita harus merubah pola pikir kita, karena terlalu banyak yang terjebak dalam ingkar sunnah. Mereka menganggap ini sunnah, bukan sunnah. Artinya kita mengingkari kesunahan. Kalau kita mengingkari sunnah, itu ada di Pekanbaru ini. Di Pekanbaru kalau saya tak salah itu ada kelompok ingkar sunnah. Iya Bang Didik ya. Itu ada kelompok, tapi kita tidak berani katakan lebih jauh. InsyaAllah kita coba cari validasinya dulu. Kalau sudah valid nanti kita sampaikan tentang kelompok ingkar sunnah. Dari dulu dinasti Abbasiyah sampai sekarang masih ada.
Kelima, Islam tidak memberikan hak luas kepada perempuan yang tadi kita sampaikan. Hari ini Bapak Ibu mereka menggerogoti. Mereka gerogoti, mereka katakan bahwa Islam tidak memberikan hak kepada perempuan. Hari ini kasus hak asasi manusia terkhusus kepada perempuan terjadi nampak jelas di Saudi Arabia. Perempuan boleh nyetir mobil, perempuan boleh kerja, perempuan boleh keluar, perempuan boleh kerja, perempuan boleh ke pasar, perempuan, mohon maaf, perempuan boleh bertato. Kami pernah masuk satu mobil di Saudi itu, Pak. Kebetulan saya duduk di depan dan di tengah kosong. Mobilnya cukup besar, mobil Innova apa mobil apa sih lupa itu. Singkat cerita, perempuan Arab ini masuk. Dari luar kan tertutup, Pak. Masuk dalam mobil itu, Pak, dibukanya kerudungnya, tinggal pakaian tank top saja. Itu perempuan Arab, Pak. Yang tak kuat iman jangan ikut-ikutan itu, goyang. Kemana perginya? Kemana perginya Bapak Ibu? Ngumpul dengan teman-temannya orang-orang Arab. Asli ke Arab, wallahu alam, kami tak tanya secara detail. Tapi juga bagian daripada itu, Pak. Ternyata ngapain? Ada yang pergi ke bioskop, ada yang pergi sekedar nonton, bernyanyi, ada yang berangkat ke Riyadh, ada yang keluar dan lain sebagainya. Ngapain, Pak? Mereka bernyanyi, berdisko dan lain sebagainya hanya untuk melepaskan. Mereka anggap kami ini, kata mereka, baru lepas dari kongkongan. Jadi mereka menganggap itu dikongkong. Islam memberikan hak kepada perempuan, sama sekali mesti diberikan. Apakah salah perempuan bekerja? Dalam Islam tak salah, Pak. Hukumnya jelas. Hanya saja tidak boleh keluar daripada aturan-aturan tertentu. Kenapa lebih ketat perempuan? Ya harus dipahami, karena perempuan itu punya tingkat kelemahan yang tidak pernah dipahami oleh perempuan itu sendiri. Perempuan itu punya tingkat kelemahan yang harus dipahami. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, tidak bisa leluasa memberikan gerak kepada perempuan. Itu ada sebab. Dan ingat, pemimpin-pemimpin yang perempuan sudah disampaikan, mesti perempuan itu bermain dengan hati, bukan bermain dengan ketegasan. Dan itu terukur Bapak Ibu, dan itu terlihat dari sekian banyak para pemimpin perempuan. Apa yang dikatakan Nabi, apakah salah? Tak salah. Nah, ini penting untuk kita pahami. Tapi yang terjadi adalah kelompok-kelompok feminisme membuat jurang kepada perempuan-perempuan tersebut dengan mengatakan, kami ini perempuan, tolong berikan hak kami. Padahal Islam sedang menjaga harkat dan martabat mereka. Tapi kemudian apa yang terjadi? Berhasil, Pak. Berhasil. Hari ini perempuan-perempuan berhasil. Bapak Ibu boleh lihat itu. Kalau di Arab itu, saya pernah lihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa ada salah seorang perempuan yang menjaga di bandara itu bertato di tangannya. Saya bilang, ini aneh. Apakah sampai batasnya hatnya begitu? Dan pakaian kerudungnya, mohon maaf Bapak Ibu, tidak seperti dahulu yang rapi, tidak, ikat saja. Yang penting nampak rambut pun tak salah. Nampak rambut tak salah. Bahkan banyak yang nampak rambut sekarang. Bahkan mohon maaf, kalau Bapak Ibu ke Jeddah itu sudah sangat mudah Bapak Ibu melihat perempuan tak berkerudung itu. Pakaiannya memang panjang tapi tak berkerudung. Dalih mereka cuma satu, hak asasi manusia. Hak kami, nak pakai kerudung ke, nak pakai kerudung terserah. Bukan itu yang ingin kita maksud. Betapa jauhnya terperosotnya nilai-nilai agama karena cuci otak tadi. Apa cuci otaknya? Sekulerisme. Pemisahan nilai-nilai agama dari kehidupan. Sehingga yang terjadi apa? Yaitu tadi, meninggalkan nilai-nilai agama. Orang ngaji, ya oke. Kami tidak pengen ngaji tiap hari. Sesekali apa salahnya kami dengarkan musik? Sesekali apa salahnya kami mendengarkan disko? Sesekali kan tidak salah kalau kami main ini, main itu dan lain sebagainya, menikmati hari. Sesekali. Tapi ternyata sesekali itu menyebabkan hilang semuanya. Saya pernah dapatkan langsung orang asli pribumi Saudi Arabia tidak bisa berbicara bahasa Arab fasih, tak bisa berbicara bahasa Arab Al-Quran. Padahal mereka tinggal di negara yang memang mayoritas orang-orangnya berbicara menggunakan bahasa Arab resmi dulunya. Sekarang tak. Bahasa Arabnya campur, sama kayak kita. Indonesia campur Inggris, biar agak gaul sedikit. Bapak Ibu boleh lihat sepanjang toko itu, nanti Bapak Ibu boleh lihat sepanjang toko itu. Rata-rata pakai bahasa Indonesia apa bahasa Inggris. Coba bayangkan cara mereka merusak kita, Pak.
Sampai mohon maaf kadang-kadang kita nggak pede menggunakan bahasa Indonesia, lebih pede kita menggunakan bahasa Inggris. Pet shop, toko apa itu Pak? Toko makan kucing. Terlalu panjang Ustaz, toko makan kucing. Bukan itu, gengsi. Gengsi. Kalau toko pakai bahasa Arab kan bagus, bahasa Inggris kan oke. Jadi dampak pengaruh pendidikan bahasa Inggris itu, Bapak Ibu mohon maaf, saya sampaikan Bapak Ibu, masuk kursus bahasa Inggris mahal, masuk kursus bahasa Arab satu orang pun tak ada yang mau masuk. Takut Pak, takut. Kalaupun ada satu dua, tapi coba kursus bahasa Inggris di setiap tempat kursus bahasa Inggris carilah, mesti penuh Pak. Apa alasannya Pak? Biar terlihat lebih keren Pak, lebih gagah kalau bisa bahasa Inggris. Padahal bahasa Arab itu bahasa dari bahasanya surga, bahasa Al-Quran. Di dalam kubur ditanya juga pakai bahasa Arab, tidak pakai bahasa Inggris itu. Ya kami kan nggak perlu belajar Ustaz. Iya juga memang begitu. Tapi setidaknya kemuliaan bahasa Arab itu terukur di dalam Al-Quran. Allah turunkan bahasa Al-Quran dengan bahasa Arab. Kita gengsi pakai bahasa Arab. Ketika kami berbicara bahasa Arab, apa dia kata? Sok alim, sok bener. Tapi coba kalau kita berbicara pakai bahasa Inggris, wow, good, bagus. Ini dia, dihormati. Nah, coba bayangkan Pak. Itu karena faktor bahasa. Makanya mohon maaf, boleh Bapak Ibu lihat sepanjang toko-toko itu, pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Arab rata-rata. Bahasa Arab, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Orang mulai bangga pakai bahasa Inggris, tapi tak bangga pakai bahasa daerah. Coba tulis di situ bahasa Melayu. Ini toko kucing. Kalau bahasa Inggris, bahasa Padangnya kuciang gitu. Nggak ada Pak, nggak ada, orang nggak mau. Bro, sekarang ini bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa Inggris, biar nampak kerennya. Get well soon ya, semoga cepat sembuh ya. La ilaha illallah. Tinggal bilang aja semoga sehat ya, selesai. Ini ndak get well soon ya, biar agak gaul sedikit. Itu cuman karena gengsi Pak, cuman karena biar nampak gaulnya. Saya pernah katakan, kenapa kalian berbahasa demikian? Ustadz ndak gaul kata dia. Cuman itu Pak bahasa yang bisa mereka sampaikan. Kita dianggap tidak gaul. Tapi ketika kita berbicara bahasa Arab, dianggap orang apa? Kalian itu jadul. Cuci otaknya sampai sedemikian rupa, cuci otaknya sampai sedalam itu Pak, sampai aspek bahasa pun. Kenapa harus aspek bahasa? Karena yang paling nampak perubahannya ada pada aspek bahasa. Kecintaan orang terhadap bahasa Inggris jauh lebih tinggi daripada ketimbang bahasa Indonesia, bahasa Arab ataupun bahasa Melayu. Kenapa demikian? Ya begitulah, karena memang mereka merusak kita sampai pada akarnya. Baik, yang keenam, Islam hanya untuk orang Arab atau masyarakat unta. Nah, ini sudah saya sampaikan kemarin kan, perbedaannya Bapak Ibu sudah nampak jelas. Ini kan ajaran orang timur, nah, maka dibuatlah Islam Nusantara. Sama kejadian ini, kasus ini sama di Turki ketika Kemal Atatürk buat, namanya Turkiye, Islamisasi Turkiye namanya. Jadi Turkisasi gitu mereka. Ketika azan dipakai bahasa Turki, tidak boleh belajar bahasa Arab, ngaji nggak boleh terang-terangan, pokoknya tidak boleh lah terang-terangan. Sehingga di Eropa mengikuti. Ketika Kemal Atatürk naik itu kemenangan bagi Eropa. Mereka senang sekali. Satu ketika ada seorang presiden itu, saya lupa presiden yang dari daerah negara mana itu. Dia kata begini, dia perintahkan kepada bawahannya itu, bagi yang tidak bisa sholat boleh menjamak sholatnya, kalau saya tak salah. Singkat cerita, pemahaman ini dibalik oleh kaum-kaum sekuler itu. Apa kata dia? Dia buat isu dari bahasa presiden tadi. Apa kata dia? Presiden sudah mengatakan tidak usah sholat atau boleh mengurangi sholat. Ini miskomunikasi saja. Tapi miskomunikasi ketika disampaikan oleh orang yang punya kepentingan berubah total Pak. Apa berubahnya? Mereka bisa mereka bisa membuat otak-otak orang tercuci. Kalau membawa nama presiden bisa jadi begitu, bisa sangat. Sampai kasus itu ditulis, kalau saya tak salah Nasir yang menulis itu.
Kalau tidak Nasir berarti Buya Hamka dalam buku tersebut. Kata beliau, padahal presiden itu tidak begitu. Kata presiden itu, kalau memang dalam safar silahkan. Silahkan. Apa yang silahkan? Di jama' atau di qasar. Tapi yang diambil oleh kaum sekuler tadi apa? Presiden itu membolehkan mengurangi solat. Kalau cuma sampai di sini koma, Pak, semua orang paham ini presidennya sesat. Mengapa kok bisa begitu pemahamannya? Tapi karena itu sebuah kebijakan, itu menjadi unik. Artinya pemahaman orang sudah berubah. Yang terjadi, yang dianggap apa? Presidennya, kalau dalam orang-orang mukmin yang beranggapan bahwa presidennya sesat. Tapi kalau dalam pandangan kaum sekuler, ini yang bagus. Ini yang dijunjung. Jadi semakin kebijakan itu mengarah kepada pemisahan agama, itu semakin dijunjung tinggi. Itu bayangkan Bapak Ibu, cara merusaknya itu begitu. Hari ini kita bisa lihat Bapak Ibu, betapa bahasa-bahasa Islam Nusantara, kemudian Islam Arab, Islam Timur dan lain sebagainya, itu pada konteks ingin melihat sejauh mana Pak keistiqamahan kita dalam menjaga nilai-nilai agama. Bagi mereka begitu. Bapak-bapak nih yang pakai jubah nih, ini keturunan Islam Arab nih, Islam onta nih, sehingga membahasakannya begitu saja, lewat saja, tanpa berpikir panjang. Tapi pengaruh bahasa yang sederhana itu membuat orang berpikir. Kalau pakai batik berarti Islam Nusantara, kalau pakai celana cingkrang berarti Islam Arab, kalau tidak pakai baju Islam mana Pak? Kalau seandainya pakai peci hitam berarti Islam mana? Kalau ada tulisan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Perti dan lain sebagainya, berarti Islam apa? Sampai di sini paham Pak? Ini kerancuan berpikir mereka. Tapi memang sengaja mereka buat agar yang rancu itu bukan mereka, karena mereka yang menanamkan itu. Yang rancu siapa? Kita umat muslim. Akhirnya Pak, umat muslimnya berantem. Kami ini kokoh. Sampai-sampai mohon maaf Bapak Ibu, ini jangan salah paham, mohon maaf betul. Permasalahan NKRI harga mati itu bagus. Kita semua NKRI harga mati, itu sangat kita tanamkan dalam diri kita. Tapi jika NKRI di atas agama, lebih mendahulukan NKRI daripada Tuhan, daripada Allah, itu salah Pak, salah. Dan itu yang harus kita tanamkan. Bagaimana mensinkronisasikan antara kalimat NKRI harga mati, jangan sampai jadi bahan politik, jangan sampai itu jadi bahan untuk merusak dan perpecahan. Mengaku NKRI harga mati, tapi pada agama mereka tak berani membela. Negara mereka bela, tetapi agama mereka lecehkan. Tidak bisa Pak. Itu berbalik Pak, kedua-duanya Pak. Kalau negara dibela, NKRI dibela, negara harus jauh lebih dibela. Kalaulah NKRI memang dibela, maka agama harus jauh lebih dibela. Karena agama itu adalah kaitannya dengan kehormatan Pak. Kehormatan apa? Kehormatan agama, kecintaan kita terhadap Allah. Maka setelah itu terserah mau Anda katakan NKRI harga mati, silakan, tak ada masalah. Jangan berdalih bahwa agama itu akan ditolong oleh Allah. Kan ada bahasanya begitu, tolonglah agama. Kita tidak perlu menolong agama, kata mereka begitu. Tapi Allah katakan dalam Al-Quran bahkan, in tansurullah yansurkum, kalau kalian menolong maka akan kutolong. Siapa yang ditolong? Agama atau Allahnya? Kita tidak mungkin nolong Allah Pak. Yang kita tolong adalah agama, nilai-nilai agama. Maksudnya apa? Menanamkan, meninggikan kalimat nilai-nilai agama. Itu yang paling penting. Jangan salah paham. Yang kita sekarang ini dibuatnya begitu. Ngapain kita bela agama? Orang agama nggak perlu dibela. Agama kan datang dari Allah. Itu bahasa Pak. Bahasa ini Bapak Ibu meskipun sederhana dipahami oleh para akademik, sehingga mereka beranggapan memang agama nggak perlu dibela. Padahal kalimatnya dalam Al-Quran, in tansurullaha yansurkum, jelas. Artinya apa? Membela nilai-nilai agama, membela Rasulnya. Jadi kalau Bapak Ibu tengok Al-Quran diinjak-injak, sakit hati apa tidak? Yang sehat sakit hati itu Pak, pasti saya. Karena kita cinta kepada Al-Quran. Karena bagi kita itu peremehan dan pelecehan. Yang melecehkan Nabi kira-kira sakit apa tidak? Artinya kita sakit hati tidak terhadap orang yang melecehkan Nabi. Kita sakit hati tidak kepada orang yang melecehkan agama kita. Kita sakit hati tidak kepada orang yang kemudian merendahkan martabat agama kita. Itu menjadi poin bagi kita Bapak Ibu.
Artinya yang dimaksud oleh Allah kalimat intansurullaha yansurkum itu menjaga nilai agama, meninggikan nilai agama, jangan mau direndahkan. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Baik, yang ketujuh. Tadi yang keenam, sekarang yang ketujuh. Kata mereka, Muhammad mengharamkan makan daging babi sebab beliau sendiri menyukai makan daging babi. Ini yang mereka buat, Pak. Ditulis oleh Buya Hamka. Artinya mereka sedang membuat tipu daya dalam bahasa itu. Mereka katakan Nabi Muhammad memakan daging babi. Dan ini cara mereka merusak. Dulu terjadi seorang perempuan keluar daripada Islam, mengaku bisa membaca Al-Quran dengan baik, mengaku dia muslim, tapi muslimah. Kemudian dia keluar daripada Islam, artinya murtad daripada Islam. Tapi kemudian kebetulan perempuan itu menjadi, kalau bahasa kita ini ustazah lah gitu, tapi dalam bahasa mereka saya tidak tahu apa namanya. Akhirnya perempuan ini disuruh berorasi. Dalam orasinya dia katakan bahwa sebenarnya kenapa alasan saya keluar daripada Islam, kata dia. Wong Muhammad itu buta, kok mau saya ikuti, kata dia. Muhammad itu kan buta, kok saya mau ikuti dia? Kok kita ngikuti orang buta, kata dia. Muhammad kan tidak bisa baca. Loh, kalau kita ngikuti orang nggak bisa baca ngapain? Ini bahasa, Pak. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya. Sekalipun bahasa bagi mereka itu poin Bapak Ibu. Sekalipun itu bahasa bagi kaum orientalis, bagi kaum misionaris, itu adalah senjata untuk membuat otak kita berpikir lebih, Pak. Berpikir lebih. Betul ndak ya? Kan iya juga, Nabi kita kan umyun, buta, ndak bisa baca. Jadi kalau Nabi kita ndak bisa baca, kok bisa ya Nabi menghadirkan Al-Quran? Begitu bahasa. Akhirnya apa, Pak? Otak kita berpikir. Kalau tak kuat iman kita iyakan, Pak. Kalau rusak iman kita. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya. Itu yang ketujuh. Bahkan yang paling berbahaya mereka katakan yang nomor 8 itu, dan ini terulang pada tahun 2015. Apa kata mereka? Al-Quran bukan wahyu, melainkan hanya karangan Muhammad yang dicurinya dari kitab suci kaum Yahudi dan Nasrani. Coba bayangkan Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu landasan terkuat mereka. Landasan terkuat mereka. Sehingga ada seorang profesor yang pernah saya katakan itu di sini Bapak Ibu, saya pernah katakan di sini juga. Baru akhir-akhir ini dilakukan perdebatan di STIQ kalau saya tak salah, di STIQ di Jakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran itu. Dalam tulisan itu beliau tuliskan bukunya itu, yang penggugat dia tulis begini, Al-Quran apakah kalam Allah atau kalam Nabi? Itu merujuk kepada pemahaman ini Bapak Ibu. Apakah dari sini kita bisa paham Al-Quran bukan wahyu, kata mereka. Al-Quran bukan wahyu, melainkan hanya karangan Muhammad yang dicurinya dari kitab suci kaum Yahudi dan Nasrani. Pemahaman mereka memang demikian. Pemahaman mereka demikian. Apa kata mereka? Apa kata profesor tersebut? Dalam bukunya dikatakan begini, Al-Quran itu antara kalamullah atau kalam Nabi. Cara mereka ingin merusak. Memang kalimat akhirnya dibuat pertanyaan. Artinya apa? Agar orang mau membaca buku tersebut. Kalau mereka membaca buku tersebut, penasarannya tinggi, dia baca buku tersebut, sudah tertanam di dalam situ keraguan akan kalamullah terhadap Al-Quran tadi. Jadi akhirnya apa? Kita ragu betulkah Al-Quran ini kalamullah atau kalam Nabi? Kalau kita yakin bahwa kalamullah, selesai. Tapi kalau kita ragu dengan kalamullah, kita kembali ke nomor 2. Artinya apa? Kita mengamini apa yang mereka katakan. Kita mengamini apa yang dilakukan oleh orientalis tersebut, bahwa Muhammad yang membuat Al-Quran, yang mencuri dari kitab-kitab Yahudi dan Nasrani. Mereka mainnya dengan apa? Akal. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tak salah kalau kita memang harus melawat mereka. Tak salah kalau kita harus punya generasi yang betul-betul mengenal Al-Quran dengan baik.
Wajib Bapak Ibu, apalagi hari ini. Karena apa? Dulu pernah terjadi. Apa yang terjadi? Al-Quran itu dibuat dengan surat-surat yang tidak kita kenal. Selain daripada 114 itu, ada beberapa surat yang mereka rubah, dan suratnya mereka ganti dengan nama-nama yang lain. Saya lupa, kalau tak salah saya 2010 atau 2009 itu. Itu mereka sebarkan Al-Quran itu. Diketahui oleh Majelis Ulama Indonesia, langsung di stop Bapak Ibu. Kalau enggak, sampai sekarang kita tertipu. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Betapa seriusnya, saya ingin katakan kepada kita semua, betapa seriusnya mereka ingin merusak kita. Berapa pokoknya mereka akan lakukan apapun itu, akan mereka lakukan. Yang penting bisa merusak umat Muslim. Kami tak butuh kalian pindah agama. Yang kami butuhkan satu, Anda kami butuhkan adalah bagaimana orang-orang Muslim itu meninggalkan dan menanggalkan nilai-nilai Islam dari diri dia. Sama Pak yang dikatakan oleh Nabi, la yabqal Islam illa ismuh wa la yabqal Quran illa rasmuh. Al-Islam itu tidak akan tersisa kecuali tinggal nama. Al-Quran itu tidak akan tersisa kecuali tinggal tulisan. Artinya apa? Orang cuma kenal Islam tapi tak ada lagi. Orang cuma kenal Quran, yang dikenal adalah cuma tulisan. Tidak ada lagi orang yang baca Quran. Kelak di akhir zaman bisa jadi begitu Pak, kalau kita tak punya perhatian. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan ada baiknya bagi kita, mudah-mudahan bisa menjadi penuntun kita, bisa menjadi regulasi dalam kehidupan kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.